Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam profit Indonesia buat rekan trader semuanya. Seperti biasa kembali lagi bersama saya Moritz, bersama A-Market. Kita akan kembali lagi menganalisa, dan terus menganalisa. Kami akan memberikan informasi yang terkini, terbaru, terpercaya, ter-up to date, dan semuanya buat rekan trader semuanya. Sehingga bisa menjadi landasan untuk rekan trader melakukan analisa. Selain itu juga kita akan melakukan analisa untuk rekan trader pada hari ini tanggal 3 April 2025 agar rekan trader setidaknya ada sedikit gambaran sebelum rekan trader terjun dalam dunia trading nanti. Oke rekan trader, tanpa buang waktu yang lama lagi kita mari lihat apa yang terjadi pada hari kemarin, karena hari kemarin terutama dini hari adalah hari yang sangat luar biasa. Hari pembebasan, Liberation Day dari Amerika Serikat, di mana Donald Trump mengeluarkan tarif pembalasan. Biarkan aja mereka berbalas-balas, yang penting kita semuanya bisa memperoleh cuan dari keputusan tersebut. Dan rekan trader, sebelumnya saya mau bilang buat rekan trader bahwa jangan lupa rekan trader, kita dari A-Market, rekan trader ya, kita dari A-Market akan memberikan sedikit info buat rekan trader bahwa kami akan mengundi dan akan memberikan sedikit hadiah buat rekan trader berupa merchandise untuk rekan trader yang telah mendaftar di A-Market. Linknya nanti saya coba tampilkan, bisa dilihat di deskripsi channel ini, ada linknya di sana. Rekan trader silahkan mendaftar di sana, berdeposit $20 dan kami akan memberikan hadiah berupa merchandise jacket buat rekan trader semuanya. Jangan lupa rekan trader, ini adalah iklan layanan yang kami berikan buat rekan trader, dan mari bersama-sama trading di A-Market dan raihlah hadiahnya. Oke rekan trader, kita lanjut. Kita langsung masuk di pasar yang terjadi hari kemarin. Di hari kemarin rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana rekan trader jatuh bangun aku memandangmu untuk indeks dolar Amerika. Dolar Amerika terkapar-kapar, turun sampai di 103.275 dan hari ini lebih terkapar lagi, turun di 102.346. Waduh, makin miskin lah aku ini kalau dolar turun terus ya. Oke, selanjutnya kita lihat di Euro USD. Euro USD menjulang nyata di atas bukit kala. Rekan trader, kemarin dia terbang di 1.08697, tapi hari ini lebih menjulang lagi di 1.09903. Begitupun juga pound sterling. Kita lihat pound sterling benar-benar menjulang nyata di atas bukit kala rekan trader. Kemarin dia di level 1.30250, tapi hari ini di 1.31272. Dan untuk gold pada prinsipnya di hari kemarin dia malu-malu amat rekan trader. Dia malu-malu lah dia bergeraknya ya, naik turun seperti setrikaan, walaupun sempat di saat rilis dari data timbal balik ya, dia turun di level 3105, 3104 lah ya. Tapi kemudian dia agak sedikit naik, mencapai rekor tertinggi lagi hari ini dan sedang mengalami proses kontraksi alias sedang rehat sedikit dulu. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, USD Yen Jepang, rekan trader lihat USD Yen Jepang pada prinsipnya kemarin memang dia agak sedikit naik, terutama di saat rilis tarif yang dikeluarkan oleh Donald Trump sempat menyentuh level ketinggian 150.495, tapi setelah itu dia jatuh rekan trader, dan hari ini lebih jatuh lagi, tersungkur rekan trader. Nah rekan trader, ini adalah apa yang terjadi pada hari kemarin dan bagaimanakah untuk topik kita hari ini. Untuk tema harian kita hari ini, kita akan membahas tentang gold pasca hari pembebasan. Nah ini dia, gold pasca hari pembebasan. Ini adalah tema yang ingin saya angkat buat rekan trader semuanya. Kenapa tema ini saya angkat? Karena rekan trader, kita bisa lihat bahwa Liberation Day atau hari pembebasan di mana Donald Trump
memberikan tarif yang sangat luar biasa buat semua negara. 25% buat Kanada, Meksiko, 10% buat Cina, dan rata-rata buat semua negara. Dari data yang saya lihat, kita bisa lihat bahwa Trump ini memperkenalkan tarif sebesar 10% untuk semua impor. Dengan tarif lebih tinggi untuk mitra dagang utama. Indonesia aja kena 32%, rekan trader. Ya. 34%. Tiongkok 20% untuk Uni Eropa, Indonesia 32%, dan ini benar-benar merupakan sejarah. Ya, tarif ini merupakan sejarah tertinggi semenjak tahun 1910. Apa yang dilakukan oleh Donald Trump? Ya, terang aja dia ingin melindungi ekonomi dia. Dia ingin melindungi ekonomi dia karena selama ini ya banyak terjadi minus, defisit dari perdagangan dengan negara-negara lain. Oleh karena itu dia memberlakukan tarif tersebut agar yang tadinya minus menjadi surplus, rekan trader. Ya minimal break even point lah. Ya. Dari sini kita bisa lihat bagaimana proteksi yang dilakukan oleh Donald Trump terhadap perekonomian Amerika. Dan apa yang dilakukan oleh Donald Trump saat ini sudah barang tentu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa. Karena setelah tarif ini, pembalasan ini dilakukan, Cina pun juga kemarin juga hari ini pun juga udah langsung akan mereaksi tarif tersebut. Akan mereaksi keputusan dilakukan oleh Donald Trump. Dan kita melihat seberapa besarkah reaksi bukan cuma dari Cina, tapi pasti dari negara-negara Eropa dan negara-negara lainnya termasuk Indonesia juga, rekan trader. Bagaimana kekuatan dalam melakukan negosiasi, bagaimana kekuatan dalam melakukan perundingan-perundingan supaya yang tadinya tarif digunakan bisa win-win solution. Nah, ini kebijakan dari negara masing-masing, rekan trader. Menteri Ekonomi lebih paham lah masalah tersebut. Nah, tapi yang menjadi permasalahan bagaimanakah hal ini akan berdampak terhadap emas? Sudah barang tentu, rekan trader, tarif yang terjadi saat ini akan membuat dolar Amerika sedikit mengalami koreksi. Dan kita udah lihat tadi bahwa dolar Amerika udah sampai ke level 102. Ini juga akan membuat suatu yang sangat signifikan terhadap emas. Kita lihat, rekan trader, apa yang terjadi pada emas hari ini pasca tarif itu ditentukan melambung tinggi hingga menyentuh level 3167 walaupun terjadi koreksi sedikit. Dan sekarang dia sudah berada di level 3113. Dari 3167 level tertinggi. 3113 yang terjadi ini merupakan hal yang biasa karena efek profit taking yang dilakukan oleh pasar. Pasar udah melihat bahwa dia udah sampai di level tertinggi dan pasar melakukan efek profit taking terhadap hal tersebut. Sehingga sangat wajar untuk emas ini sedikit mengalami koreksi. Tapi secara jangka pendek mengalami koreksi. Tapi secara jangka panjang emas ini punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Saya bisa bilang bahwa 3150 akan dicoba. Dan tidak tertutup kemungkinan dia akan menembus level 3200. Walaupun kita lihat masih banyak kalender ekonomi yang terjadi pada hari ini. Kita lihat data ADP kemarin memang sedikit membuat dolar Amerika secara garis besar data ADP atau data ketenaga kerjaan swasta mengalami penguatan. Akan tetapi pasar lebih terfokus terhadap tarif timbal balik Liberation Day yang akan dikeluarkan oleh Donald Trump sehingga tidak mempengaruhi arah pergerakan dolar Amerika, malahan membuat dolar Amerika mengalami pelemahan. Tapi di saat itulah merupakan suatu keunggulan untuk emas. Dan secara garis besar, saat ini setelah diterapkan, pasti akan ada impact dari negara-negara yang kena. Sehingga, kalau memang ini akan terus berlangsung, resesi kemungkinan akan terjadi di Amerika. Dan kemungkinan besar kita bisa lihat bahwa dolar Amerika akan sedikit mengalami pelemahan. Dan itu hanya dalam jangka pendek. Secara garis besar dalam jangka panjangnya dia akan naik, rekan trader. Begitupun juga dengan dolar, dengan gold.
Gold kemungkinan akan naik terus selama dolar Amerika mengalami pelemahan. Dan target selanjutnya dari gold adalah 3.200. Kita akan lihat bisa terjadi minggu ini atau bisa terjadi di minggu yang akan datang. Tapi secara garis besar, gold pasca hari pembebasan masih mempunyai prospek yang luar biasa untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. 3.150, 3.160, 3.180, dan tujuan utamanya adalah 3.200. Kita akan lihat bersama-sama proses tersebut, dan proses tersebut saya yakini akan tercapai. Oke rekan trader, demikianlah tema kita. Sekarang kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa, kita akan langsung sampai ngos-ngosan kali aku ini. Indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika, rekan trader bisa lihat bahwa arah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini, indeks dolar Amerika jatuh bangun aku memandangmu. Jatuh bangun aku memandangmu. Lagu dari Itje Trisnawati. Kita lihat analisa saya, dia sudah sampai di level paling terendah. Menurut analisa saya, ya mungkin sampai di 101.990 atau 101 dia akan sampai hal tersebut, dan saatnya untuk dia mengalami penguatan. Dia akan mencoba naik rekan trader sampai level tertinggi di posisi 103.248. Oleh karena itu analisa saya dari level tertinggi 103.248 sampai level paling terendah di 101.990. Bagaimana untuk Euro USD? Untuk Euro USD, kita bisa lihat bahwa Euro USD melangkah tinggi menembus angkasa. Ya, melangkah tinggi menembus angkasa, memotong garis khatulistiwa. Euro USD punya peluang naik ke posisi yang lebih tinggi, tapi analisa saya dia udah sampai di level paling tertinggi. Saya tidak mau bilang dia sampai di 1.1162 terlalu jauh. Analisa saya di 1.10645 1.10616 adalah level paling tertinggi. Tapi hati-hati, sekarang dia akan mengalami pelemahan, dan pelemahan dia menurut saya itu akan sampai di level 1.08871. Nah, di sini 71 sinilah level dari Euro USD. Sedangkan untuk pound sterling, kita lihat pound sterling seperti biasa menjulang nyata di atas bukit kala rekan trader. Dia naik ke posisi yang paling tertinggi. Saya mau bilang bahwa dia ya secara logika dia mungkin sampai di 1.322272, tapi menurut saya terlalu tinggi itu. Analisa saya paling tertinggi itu menurut saya malahan kalau saya ya di level sini aja udah paling tinggi 1.31807, tapi hati-hati saatnya dia pembalikan arah bisa sampai di 1.30401. Nah, ini adalah apa yang terjadi pada pound sterling. Bagaimana kalau untuk gold? Nah, gold ini luar biasa, seng ada lawan. Nah, ini dia. Luar biasa, seng ada lawan. Gold hari ini secara garis besar saya bisa bilang bahwa tendensi bullishnya masih sangat kuat. Walaupun sekarang dia terjadi koreksi rekan trader. Saya bisa bilang dia akan mencoba untuk naik lagi ke posisi paling tertinggi. Saya tidak mau bilang sampai di level mana, tapi minimal dia akan sampai di level 3162. 3162 akan tercapai. Ya 3150 udah dilewati, 3162 akan tercapai, tapi peluang jatuh pun juga masih tetap ada. Dia bisa jatuh sampai level terendah itu di seputaran 3106. Ya 3106 sampai 3162 adalah level yang bisa terjadi pada gold hari ini. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader, kita lihat bersama-sama arah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang. Arah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang secara garis besar rekan trader bisa lihat di sini. Saya mau kasih sedikit masukan buat rekan trader bahwa USD Yen Jepang ini dia masih diliputi oleh tendensi bearish. Ya, analisa saya bearishnya udah tidak terlalu jauh lagi. 146.071 adalah level paling tertinggi, terendah. Ya, kalau saya lihat kalaupun dia terjadi penguatan di level 148.895
adalah level yang bisa dituju oleh pasangan mata uang ini. Oke rekan trader, demikianlah rekan trader analisa teknikal saya. Dan sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader, saya mengulang lagi. Jangan lupa daftar di link yang akan saya bagikan di bawah ini. Rekan trader silakan, di deskripsi kami ada link pendaftarannya. Silakan daftar di sana rekan trader. Lakukan deposit $20 dan kami akan memberikan jaket buat rekan trader semuanya. Silakan. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kami. Dan seperti biasanya sebelum kami mau keluar, ya rekan trader, sebelum kami mau keluar, kami akan juga memberikan kalender ekonomi. Hari ini akan terjadi juga. Silakan rekan trader lihat kalender ekonomi untuk hari ini. Kalau rekan trader lihat, nah, untuk hari ini kalender ekonomi harap diperhatikan. 19.30 klaim pengangguran awal, 20.45 indeks manajer pembelian jasa bulan Maret, dan 21.00 indeks manajer pembelian non manufaktur ISM bulan Maret. Nah, rekan trader kalau ada waktu silakan untuk membaca artikel kami Investing dengan judul Proyeksi Pergerakan Gold Setelah Hari Pembebasan. Harap dibaca. Dan ada juga artikel kami di FX Trade, prediksi harga emas, kemana arah pergerakan pasca hari pembebasan. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan rekan trader, ini adalah website resmi Amarket. Nanti link untuk pendaftaran kami berikan buat rekan trader semuanya. Di sana akan ada linknya, kami akan berikan buat rekan trader ya. Dan di situ rekan trader boleh mendaftar. Kami akan mengundi dan akan memberikan jaket buat rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Kami berharap semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, selamat memasuki hari yang sangat luar biasa. Rabu penuh dengan semangat. Semoga hari Rabu ini memberikan cuan yang banyak untuk rekan trader semuanya. Salam profit Indonesia.